Kalau pengadilan jujur pasti menang. Tapi masalahnya, saya ingat penegak hukum yang paling menonjol di sini polisi kan. Waduh, teman saya Pak Ugo udah pulang guys. Koni mengatakan 100% Marcok itu terbul. Berarti kita harus berhadapan dengan iblis-iblis yang berbaju coklat ini. Pak Rizal mengatakan polisi itu di bawah sandalnya Jokowi. Betul? Itu yang kita hadapin sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, saya hormati, saya banggakan, khususnya kepada kita punya pejuang yang kebetulan dari belakang saya yang kita banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehormatan saya diminta untuk bicara. Saya bukan lawyer, saya bukan pakar hukum. Saya hanya bekas tentara. Bapak Ibu sekalian, tadi kita bicara masalah hukum sudah cukup jelas, dan kita juga sudah dengar bagaimana penjelasan perjuangan dari teman-teman kita, terutama ada 6 yang masih sekarang ya, RRT ditambah Pak Rizal, Bu Kurnia dengan Bung Rustam, yang 2 sudah melarikan diri. Nggak apa-apa. Saya ingat teman kita pernah ngomong, di Indonesia ini terlalu banyak pengkhianat. Jangan kaget, jangan takut. Bung Karno dulu pada awal-awal kita merdeka juga mengatakan, perjuangan kamu generasi setelah saya akan lebih sulit karena akan menghadapi lawan yang warna kulitnya sama. Jadi ini sudah diprediksi. Nah, pada kesempatan ini yang pertama saya sampaikan kepada Bung Royces yang tinggal 6 ini ya. Pada kesempatan ini saya mau dikatakan mewakili rakyat Indonesia atau saya sendiri, sebenarnya tim yang sedang dikriminalisasi oleh aparat hukum ini adalah mewakili aspirasi kita semua rakyat Indonesia yang masih waras. Ya, ingat. Waras badannya, waras jiwanya, waras pemikirannya. Kalau yang enggak, mungkin ini dianggap musuh atau dianggap lawan. Jadi sekali lagi, pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada Bung Royces, ya saya katakan Bung Royces. Karena Bung Roy ini sebenarnya mewakili aspirasi kita untuk menanyakan penipuan yang dilakukan oleh Jokowi. Ya, itu. Karena itu pada kesempatan ini saya pribadi maupun dengan teman-teman menyatakan kami mendukung apa yang dilakukan oleh Bung Royces, dan kami membersamai. Ya kalau mau masuk bui sama juga nggak apa-apa, kalau mau nggak apa-apa. Saya udah tahu rasanya bui kayak apa kok. Ya, nggak usah ini. Nah, sebenarnya saya pribadi juga saya katakan, sudah beberapa kali saya katakan, saya yakin seyakin-yakinnya Jokowi itu tidak punya ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM. Kalau ada, palsu. Nggak usah mengikuti penelitian yang dilakukan oleh RRT. Sepintas saja kita udah tahu kok. Ya. Yang pertama, lembar ijazah itu ditanyakan bertahun-tahun, si Jokowi ini nggak berani menunjukkan. Dan dalam rangka melindungi itu, kita tahu dia mengeluarkan budget besar sekali. Besar, bukan hanya ratusan miliar kalau menurut saya itu, bisa triliunan. Apa maksudnya? Ya karena dia mau menutupin kebohongannya. Dia berkali-kali mengatakan, nanti saya tunjukkan di pengadilan. Tidak pernah nongol satu kali pun di pengadilan.
Ada apa ini? Pasti karena dia tidak punya ijazah asli. Kemudian berikutnya, kalau dari fisik, sudah banyak yang mengatakan foto yang berkacamata di ijazah yang dia tunjukkan itu bukan foto dia. Udah itu saja udah. Itu saja satu saya udah. Berarti itu palsu. Gak usah yang lain-lain katanya ada air marknya, ada apa embusnya dan lain sebagainya, gak usah. Jadi udah jelas, karena itu saya katakan, saya yakinnya Jokowi telah membohongi kita rakyat Indonesia yang jumlahnya hampir 300 juta ini. Dan itu penghinaan buat saya. Kalau Bapak Ibu gak merasa terhina ya terserah lah. Nah, kalau terhina, kita sama-sama dukung Royce. Bapak Ibu nggak terhina ditipu sama manusia busuk ini. Nah, kalau terhina, kita harus dukung. Karena kita yakin teman kita ini benar. Setelah dia menipu sekian tahun, selama dia menduduki jabatan dengan hasil menipu itu, kita bandingkan dengan pemimpin sebelumnya, ada lebih baiknya. Kerusakan yang banyak, terutama kerusakan konstitusi, undang-undang dirusak habis. Kesewenang-wenangan dia terhadap rakyat, korupsi dia terhadap aset negara luar biasa. Karena itu kalau masih ada yang mendukung dia, saya heran, ini manusia atau iblis gitu. Benar, mendukung penipu berarti kita penipu, berarti kita akan nemeni dia di neraka. Benar. Nah, kalau ada yang dukung dia itu waras nggak kira-kira? Nah, karena itulah kalau saya merasa terhina betul dengan manusia satu ini. Lebih parahnya lagi sekarang dia dengan nepotismenya begitu apa ya, begitu kuat, memenangkan anaknya menjadi wakil presiden dengan cara kita tahu sangat curang, sangat melanggar hukum. Bapaknya masih lebih pintar, anaknya ini domoknya kayak gini ya. Oh, apa di negeri kita ini? Saya nggak tahu, bapak ibu masih ada yang mau dipimpin Gibran itu, nggak tahu saya. Enggak, kasihan anak cucu kita, kasihan anak cucu kita. Nah, karena itulah kalau kemarin ada buku Jokowi Wallpaper, habis itu kemudian apa Gibran Engine, mudah-mudahan itu tersebar kepada pengelola negara ini, baik yang di eksekutif, di legislatif maupun di judikatif. Punya malu gak mereka ini yang bergelar profesor, doktor, jenderal dan lain sebagainya gitu. Memang kalau saya ngomong sama teman-teman tuh di Indonesia ini jujur sudah mati, rasa malu sudah mati gitu. Ya mudah-mudahan kita hidupkan lagi, mudah-mudahan kita hidupkan lagi. Nah, kemudian pada kesempatan ini saya udah yakin kalau Bung Roy ini benar. Kalau pengadilan jujur pasti menang. Tapi masalahnya, saya ingat penegak hukum yang paling menonjol di sini polisi kan. Waduh, teman saya Pak Ugo udah pulang guys. Koni mengatakan 100% marcok itu terbul. Berarti kita harus berhadapan dengan iblis-iblis yang berbaju coklat ini. Pak Rizal mengatakan polisi itu di bawah sandalnya Jokowi. Betul. Itu yang kita hadapin sekarang. Kalau hukum dilaksanakan dengan jujur, saya katakan ini nggak sampai 1 hari selesai kok. Siapa yang benar, siapa yang salah. Dulu saya katakan kalau saya dikasih otoritas 2 minggu tuntas ini masalah ijazah si
Jokowi yang palsu ini. Tapi kita menghadapi suatu kekuatan yang sudah disiapkan sejak dulu. Mungkin sejak si Jokowi jadi presiden, dia sudah menyiapkan pertahanan diri untuk menjaga kepalsuan dan kebohongannya. Kita bayangkan. Mungkin sejak wali kota dia sudah membuat pertahanan diri. Gubernur, apalagi presiden. Karena itu lawan yang kita hadapi cukup kuat, tapi tidak perlu takut. Kebenaran pasti menang. Kebenaran pasti menang. Dan ini menyangkut kehormatan kita, menyangkut tanggung jawab kita. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya akan mengimbau saja kepada pemerintah. Pemerintahannya dipimpin oleh Presiden Prabowo. Kemudian di bawahnya ada pejabat dan aparat, terutama aparat penegak hukum, khususnya pada kepolisian. Kalian itu punya malu, punya harga diri, dan tahu tanggung jawab tidak? Punya malu, punya kehormatan atau tidak? Tahu tanggung jawab atau tidak? Masa presiden tidak tahu Jokowi ini menipu? Hah? Dia nggak bisa, dia nggak mudah. Kemudian masa tidak tahu presiden yang punya pembantu segitu banyak, bahwa wakilnya dia itu dulu cuma malu-malu bangsa. Saya malu punya wakil presiden namanya Gibran. Malu. Nah, ini punya malu gak nih orang-orang ini? Kalau tadi Bapak di sini memperbincangkan, membicarakan polisi ini punya bapak namanya presiden. Presiden ini punya wakil, punya menteri. Masa tidak tahu nuansa yang ada di hati rakyat Indonesia ini? Masa tidak tahu? Keterlaluan kata tidak tahu. Tadi dikatakan di sana. Presiden dengan pembantu itu tidak ada yang picak, tapi hatinya mungkin yang picak. Kenapa saya katakan gini? Ini selesai masalah ini, mudah sekali. Tapi karena rakyat lemah, dia putar begitu lama segala macam gitu. Karena itu pada kesempatan ini saya mengimbau pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo, Bapak nggak tahu suasana atau nuansa hati rakyat. Bapak tidak dengar sekian banyak pejabat mengatakan Jokowi ini waktu jadi presiden menerima yang namanya apa? Yang namanya gravitasi, menerima suap, banyak pejabat. Nggak dipanggil-panggil nih. Presiden nggak manggil, polisi nggak manggil, kejaksaan nggak manggil, KPK nggak manggil. Jadi saat ini saya katakan bahwa hukum di Indonesia ini masih hukum rimba, Nah, mudah-mudahan pendekar hukum setelah inilah enggak ini yang perlu dibela, ini udah jelas benar. Saya berharap pada kesempatan juga para pakar hukum menuntut kepada pemerintah rame-rame tentunya. Bapak tahu nggak bahwa hukum di Indonesia sudah carut marut, sudah sesuka pelaksananya. Kalau ngurut dari provinsi sana banyak sekali, malu. Tapi karena malu sudah mati, jadi udah nggak ada. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya bersama dan mendukung Royce, dan mari kita rakyat bersatu mendukungnya, karena beliau ini mewakili kita. Yang ketiga, saya nuntut pada pemerintah, kecuali pemerintah udah pisak budak, lihat amburadulnya hukum di Indonesia. Dan kita tahu hukum itu adalah fondasi berdirinya suatu negara untuk tertib, untuk damai, untuk sejahtera, dan untuk maju. Sekian, terima kasih.